Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas apa sih resiko kalau kita gagal bayar di es pinjam dan juga SP Later dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Nah, pertanyaan ini itu banyak ditanya di kolom komentar YouTube saya ya, karena memang mungkin banyak penggunanya. Nah, sebenarnya ada beberapa resiko ya kalau kalian galbay di produk pinjaman Shopee ini. Kita mulai terlebih dahulu untuk teman-teman yang sedang galbay di Shopee, sekaligus mereka juga adalah seller di Shopee. Nah, apakah hal ini sangat berpengaruh ke bahan dagangan mereka? Jawabannya sangat berpengaruh ya guys ya. Udah ada banyak seller di Shopee yang telat bayar di es pinjam ya. Pada akhirnya toko mereka itu dibekukan ya. Kemudian waktu mereka mau narik dana mereka juga nggak bisa ya, alias uang mereka itu keblokir ya. Kemudian ada juga cerita yang penjualan mereka itu mulai menurun. Mungkin karena toko mereka itu udah nggak di-up lagi sama Shopee dan sebagainya ya. Intinya udah banyak seller Shopee yang udah sharing tentang hal ini. Dan dampak mereka telat bayar itu sangat berpengaruh terhadap toko mereka. Nah, kemudian bagaimana dengan teman-teman yang galbay di produk pinjaman Shopee tapi bukan seller ya, ataupun non-seller. Nah, untuk teman-teman yang non-seller, ini biasanya kalian akan kena denda dan juga bunga yang cukup tinggi ya. Biasanya kalau kalian udah 3 bulan galbay, itu bunga dan denda kalian itu udah lebih dari 50% dari pokok pinjaman kalian. Tapi tenang aja ya, untuk bunga dan denda ini itu ada batasannya guys ya, yaitu 100% dari pokok pinjaman kalian ya. Jadi misal kalian itu pinjam 1 juta, maka maksimal yang harus kalian bayar itu adalah 2 juta rupiah, yaitu yang sesuai dengan aturan dari OJK. Tapi sedikit saran aja ya buat teman-teman yang udah galbay 3 bulan, kalian bisa pertahankan aja galbay kalian terlebih dahulu ya, sampai nanti ada dari Shopee yang menghubungi kalian untuk pemutihan guys ya. Yang dimaksud pemutihan di sini adalah pemutihan supaya kalian bayar hutang pokoknya aja, nggak perlu bayar bunga dan dendanya. Nah, kalau kalian ditawari pemutihan seperti ini ya, kalau kalian memang mau BI checking kalian itu aman, maka sebaiknya kalian bayar aja ya. Karena kalau kalian bayar, maka slip OJK kalian juga akan bersih kembali. Lanjut, resiko yang kedua adalah DC lapangan. Apakah produk pinjaman Shopee ini ada DC lapangannya? Ya, jawabannya ada ya guys ya. Dan udah banyak teman-teman kita yang sharing didatangi oleh DC lapangan Shopee. Dan mayoritas dari mereka yang sharing adalah orang-orang yang tinggal di Jabodetabek ya. Jadi untuk teman-teman galbay yang tinggalnya itu di luar Jabodetabek ya, setahu saya sampai saat ini itu belum ada DC lapangan Shopee. Nah, kemudian resiko yang ketiga adalah BI checking ya, ataupun slik OJK. Nah, kalau ini itu udah pasti ya guys ya, karena Shopee salah satu yang melaporkan nasabah galbay mereka ke slik OJK. Sehingga kalau kalian udah galbay lebih dari 3 bulan, maka udah pasti kalian masuk slik OJK. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian mau nama kalian dihapus dari slik OJK, maka sebaiknya kalian bayar hutang kalian itu ketika ada pemutihan guys ya. Jadi secara agama pun kalian nggak ada hutang lagi dengan pinjol yang bersangkutan ya. Dan secara duniawi, slik OJK kalian kembali bersih ya. Jadi ini solusi terbaik buat kalian. Tapi buat teman-teman yang memang nggak mau minjam-minjam lagi ya, berarti kalau kalian nggak mau bayar hutang sama sekali juga itu hak kalian guys ya. Tergantung kalian nyamannya gimana. Oke, semoga teman-teman nangkep penjelasan saya ya. Dan sebelum saya menutup video kali ini, buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar pinjaman online dan pay later, kalian bisa kunjungi aja channel Alpha Story ini. Karena di channel ini itu saya udah banyak membahas video seputar pinjaman online dan pay later ya. Baik itu pinjaman online dari perbankan maupun pinjaman online P2P lending. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.